Mari dia tak sempajang. Bagus bisa hadapku. Maka dia Nabi tarang anak ke neraka. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Maka Muaz bin Jabal tidak sampaikan ke masyarakat. Karena nasa Nabi ta ya komo palatukang ye. Iya romatu na pancana katani maseri nala sandre kuro ada Nabi ta karena dia tidak semangat untuk yang lainnya, dia hanya mengandalkan 2 kalimat syahadat. Iya ronatori ku Nabi SAW. Fa akhbara biha Muazun, maka Muaz menyampaikan hadis ini inda mautihi ta'assuman menjelang kematiannya, ta'assuman mitau imadosa subui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun, para orang tuaku sekalian, para tokoh yang sempat hadir, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, dan insyaallah kita nunggu isya yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata pengajian ini diminta untuk dilanjut dan malam hari ini kita pertemuan yang kedua. Tema kita itu sirah, sejarah. Cuma panitia mengatakan seperti yang kemarin saja bahwa tidak menceritakan sejarah secara runtut, tetapi lebih kepada potongan-potongan sejarah atau kejadian dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Buku yang saya bawa ini itu buku Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, tapi ini ada kisah-kisah di dalamnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari Abi Hurairah ini asal tomat-tomatna Abdullah bin Sakhar. Abu itu ambo, Hurairah itu coki. Jadi Nabi ta mak bere aseng gelar ambo coki nasabah. Napo jila ada ye towe coki. Nama lengkapnya sebenarnya Abdullah bin Sakhar. Dialah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan catai hadis dari Nabi sallallahu. Dia bercerita kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkasih dibetu si bawa kinasan Nabi ta. Id sami'a wajbatan. Jadi betuan na ye tudangi sahabat si bawa Nabi ta. Maka tudangi sahabat si bawa Nabi ta. Kemudian mendengar suara wajbatan. Wajibah itu suara benda jatuh. Faqala, maka dia Nabi ta, hal tadruna ma hadha? Tes ke sadaga ya roh. Maka dia Abu Hurairah kulna, kami semua menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kung Allah Ta'ala misi bawa suruh Nabi seng ye sadaga ye. Maka dia Nabi ta, hadha hajarun, ye naseng ye sakda batu, rumia bihi finnari, ya demperengi koranaka, munzu sab'ina kharifan, 70 tahun yang lalu. Jadi ternyata sakda batu. Jadi ya ronang ke sakda agak-agak buang. Maka dia Nabi tasadaga, rote semua ke sadaga ya ro, maka dia tawe sahabat
Pung ta'ala misbah surona misengi. Maka dia Nabi ta, ya melok ki misengi, iya rosa ada batu, ya demperengi koranaka 70 tahun yang lalu. Bahwa yahwi finnar, nape garek letuk makukwe. Hatta taha ila ka'riha, gangkan dapi ini kerak bagian bawahnya. Pasami'tum wajibataha, ia narusa ada na paring kalingai ki pung Allah Ta'ala aku dicelita. Nah, ini penggalan kisah ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini sahih, ada tonga oleh kunabitta. Apa pemikiran kita ini? Ia tu ya sengiranaka angkat ongen. Betul-betul ada. Dan ini kan kejadiannya 1000 tahun lebih yang lalu. Sekarang 1400 sudah lebih. Berarti ini 1300-an tahun yang lalu. Na paring kalingai pung Allah Ta'ala Nabi tasibawa sahabatna sakda batu 70 tahun ya dempereng yang lalu na peletu. Dia usahlah baca ya. Sab'ina harifan 70. Tania makada 7 tahun yang lalu 70. Biasa itu ulang-ulangi. 7 tahun apa 70 tahun. Di sini sab'ina harifan. Dia usahlah baca. Dia usahlah tepu. 70 tahun. Bayangkan. Angka tu tahu biasa macule-cule, tapi dia lah cule-cule. Dia kami tahu ukuran aka maka dai matu pilih ritai. Nacapak na ye. Ini diperdengarkan oleh Allah aku sabai. Ini ya rasa setungan ya sekaramah untuk selain Nabi, ini ya sekaramah. Karamah itu ya tentu kejadian luar biasa kepada orang yang saleh. Kalau kepada Nabi itu mukjizat. Jadi ya sahabatna Nabi tah matan ramak kada toma pacing. Nasaba magai iya rodo cilinna na werengi pung Allah Ta'ala kekuatan untuk meringkalinya saat ada batu kuranaka. Jadi ini yang seperti ini kejadian luar biasa ya. Ini namanya karamah bagi sahabat. Karamah bagi sahabat. Matanram makada natarimai amalanna ya sahabat nasaba diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar suara batu yang sampai ke surga, ke kerak neraka. 70 tahun. Yang kedua yang kita pikirkan, narekong katau ya dempereng ibaratna kuranaka nauzubillah. Engkau ya dempereng kuranaka. Bagaimana naiknya? Nah ini turun 70 tahun. Jadi kong katotama kuranaka nauzubillah. Ya kotanya apa masih polir punga ta'ala? Bagaimana naiknya? Nah ini turun 70 tahun lamanya. Ini pun batu dilempar. Inilah dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab al-khauf. Rasa takut. Jadi Imam Nawawi saya lihat di sini menulis dalil-dalil yang membuat kita harus takut dengan informasi ini. Jadi metode dilai capa ya sengiranaka nasaba tania makada bawang informasi makada angka dan nalise neraka na perpura na paring kalingai okko sahabat na nabitta. Jadi tania bawa makada nabitta mitai ruanaka si bawa suruga waktu nama mi'raj tania nabitta bawang. Ternyata sahabat itu diberikan kemampuan juga pada waktu itu untuk mendengar suara ini.
Jadi semogalah ini ada di kita bahwa ya turanaka binrukna pung Allah Ta'ala disiapkan kepada orang yang berdosa, na'udzubillah, tulimin lauduangi supaya napabelai ki pung Allah Ta'ala oleh ukuranaka. Di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma, saya belum lahir ini orang tuaku sudah mengamalkan ini. Ya pukura ki masem panjang, Allahumma ajirna minan nar. Puang pabelayanga pole kuranaka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Karena Nabi tanareko ongka to mengamalkan ye na bacai beka 10 purana masem panjang, maka kalau meninggal dunia dia akan dibebaskan dari neraka. Tapi ini hadis perlu dikaji pemahamannya. Yang jelas Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya apabila ingi boleh ukuranaka. Jadi ini cerita ini anuman nessa hadis riwayat Imam Muslim bahwa ternyata yaitu ya sengiranaka malung dalam itu, bukan makada di permukaan tanah begitu. Malung itaniluna ini dalamnya 70 tahun batu dilempar. Ya demper, dia dapat ya demper pada kimak demper langsung letup. Iya 70 tahun dilempar. 70 tahun napa letup koyawa. Betapa dalamnya. Betapa dalamnya. Selanjutnya, ini kalau bicara bab-bab yang bab ini berada pada bab yang menakutkan. Saya baca yang menakutkan yang kedua. Ini sejarah. Ini kembali Abu Hurairah yang cerita. Maka dia Abu Hurairah angkasi diwattu nabacai nabitta surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Narekoi gottangilino zilzalaha dengan sekuat-kuatnya. Itu zilzal. Kalau undian ibu-ibu mengerisang, kan banyak nama digulung di dalam. Itu legotai pakwe. Bahasa lainnya itu qur'ah. Qur'ah undian. Zilzal itu berarti juga gempa. Artinya legotang ilino. Zazul zilatil ardu zilzalaha. Pada waktu itu wa akhrajatil ardu athqalaha, benda bumi itu memuntahkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha, pada makutana mana tawe nasangaya. Malaha, apa yang terjadi? Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya rasul tuhadditsu akhbaraha, ia linota ia mak bicarai menyampaikan informasinya. Sampai di ayat ini lepangi nabita. Tidak lanjut bacanya, bertanya kepada sahabat di sini, atadruna ma akhbaruha? Semoga aga betuanna akhbaruha akwe, apa yang dimaksud ayat ini? Pada waktu itu bumi menyampaikan informasinya, semoga senabita. Mapebali sahabat qalu Allah wa rasuluhu alam. Kembali para sahabat mengatakan idi mis pungala ta'ala mis bawa surona misengi aga akatana pungala ta'ala makada yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Qala Rasulullah menjelaskan. Jelaskan ku nabi tagih. Fa inna akhbaraha, yang dimaksud dengan pada waktu itu bumi menyampaikan informasinya, yaitu antashhada ala kulli abdin au ummatin bima amila ala dhahriha. Pada waktu itu bumi mancaji sakbiwi yolona pung Allah Ta'ala ala kulli abdin,
ditungke tawe ya reka umat bima amila ala zahriha, dengan apa-apa yang dia kerjakan di atasnya. Ini sekarang kita ada di atas masjid ini, di atas tanah masjid kita ini sekarang mau pengajian. Jadi nariko kiamat ilino maka de yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Iya lino taye tanah di atas masjid matu lai pancaji sakbi ku pengala taala to ngamoga weni juma ma pengajian tawe oko masjid ashabul jannah. Jadi ya pengala taala nala sakbi tanah. Ya, di sini ayat mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada waktu itu mak bicara ilino, mak bicara tanah, agi na pugau tawe yasekna. Jadi nanti ini tanah masjid akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Jadi ya rusak bin tidak bisa ki mengelak. Tidak bisa ki mengelak di hadapan Allah nanti. Ini ceritanya Rasulullah menyampaikan bahwa bumi akan berbicara menyampaikan, maka iya tonga engkau memang. Nah, jadi ini tanah menjadi saksi. Jalan kita dari rumah ke sini yang selalu kita ipake maluli suki lai pake ya rolalenge matu lai pancaji sabi kalau dibutuhkan oleh Allah. Di mana mi orang masuk tega macelindrung, di mana mau sembunyi. Nah, kita ini berada di atas tanah dan tanah nanti iya ro tanah lepe jae mancaji sabi mak bicara ya Allah taala. Iya kok maka daki bisa ke tanah mak bicara. Kenapa terlalu sulit? Nah, ini HP. Ini sebenarnya HP menjadi bukti besar. Ini HP benda kecil yang sangat canggih, luar biasa. Mau bicara dengan orang di Amerika bisa. Ini bisa merekam. Mungkin Toriolota di masa Rasulullah. Kalau dikatakan pada waktu bumi akan bicara, mereka menghayal bagaimana bumi bicara. Benda mati. Sekarang sudah kita pegang. Benda mati sudah bisa bicara di sini. Bisa merekam. Saya pengajian pertama belok kanan sampai di sana belok kanan. Ternyata nampak cenek kak Google Ternyata ini masjid di pinggir jalan poros. Lagi napa loloko kak Roy. Pak guru salah kaya. Pak guru salah tuh ya. Nah, tadi nasuruh kak tadi di yang belok ke pesantren Benteng yang di sana belok kanan, maka Kak Dek belok, saya lurus ke sini. Karena Pak guru salah, Pak cenek Kak. Ini benda mati bisa berbicara. Jadi sekarang ini kita tidak sulit memahami. Pada waktu itu bumi berbicara mancaji sakbi dengan orang yang agak najama kuyasekna. Jadi ini nanti masjid ini menjadi saksi besar di hadapan Allah. Dia akan menjadi saksi besar di riwayat yang lainnya. Takulu. Jadi Rasulullah mengatakan takulu. Mak bicari matu mak kedai. Amil takadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Kamu berbuat begini-begini fi yaumi pada hari ini. Fahadihi akhbaruha. Ia nanasan nabitta ya sengeh. Akhbaruha yang dimaksud yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Sudah dijelaskan oleh Nabi. Aga betuan nama kada pada waktu itu yululinota mak bicara menyampaikan informasi. Aga betuan na yaro. Maka dia sahabat Nabi ta Allah lah yang Rasulnya tamak kere Nabi ta iyo romatu linota tanah laleng mak bicara yoro Allah Ta'ala mancaji sakbi dengan aga tajam koyasena. Pada hari ini misalnya apa tanggal sekian dia mengerjakan ini. Maka itulah kenapa disunnahkan
ia ko masempajangi maka depan pandita ta guru-guru di pesantren disunnakan untuk lete onrangi. Karena ini tempat ondo tatepana linrota mancaji sa'bi matu. Syekh Mutawalli Sya'rawi ahli tafsir mengatakan angka riwayat makadai narekomate tu seleng itu angka dua onrong teriwi nasabak lai salai nomor di onro suju. Jadi cuma kan ini telinga kita tidak diperdengarkan tangisannya ini teh. Jadi kalau ada jamaah tetapnya ini masjid, lele ko pemasin pung Allah Taala situ ganna teri itu. Onro tepana linrona ya rotawe jamaah ta terribi nasabak de nagaga. Biasa nonroika jadi terribi. Terinna kowe diartikan berdoa. Angka dua onrong narekomate to selengi angka dua onro terwi nasabak lai salai nomor di onro suju. Maka itu disunahkan untuk pindah. Di rumah juga begitu. Di rumah mungkin kamar ini di malam ini di kamar ini, besok di kamar sana supaya saksi ini banyak. Karena benda-benda ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau dibutuhkan. Ini pengadilan luar biasa. KPK saja yang wawancari orang tendrik, ini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanya langsung, baru yang dipanggil jadi saksi benda-benda yang ada di dunia, termasuk masjid ialah sakbiku Allah Ta'ala. Apa yang susah? Bisakah hadir itu masjidna merutun nih? Apa yang susah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya roan ada na pung Allah Taala nareko ke sewa-sewa no puelo maka mi bawang kun jadi fayakun maka jadilah. Tidak ada yang susah mengembalikan masjid untuk dipipa bicara kok jolok jamaahmu kayak mak bicara masih matu itu. Ini yang ada di sini dimasukkan dalam bab al-khauf, rasa takut oleh Imam Nawawi di sini. Jadi di situ dimasukkan ini hadis. Jadi kalau kita ingat ini, mungkin bisa kita melakukan kejahatan dek na ita kita we. Baru kita merasa aman. Aman dek itu katung kita ki. Oke. Memang di dunia bisa lolos. Masuk diperiksa di inspektorat, di apa, di KPK, oke lolos. Di hadapan Allah tidak bisa lolos. Karena yang akan menjadi saksi benda-benda. Meja bisa dihadirkan, tanah bisa dihadirkan sebagai saksi. Yang lebih dari itu, ini tangan sekarang waktu kita hidup di dunia ini, kita yang memiliki tangan ini. Kaki kita yang kendalikan. Kita dalam kendali kita dikasih kekuatan oleh Allah yang sitongenna Allah Ta'ala yang pakai doi. Tapi ini dalam dikasih kekuatan untuk kendalikan. Di dalam surah Yasin yang selalu kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Iya soy nasapala al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Iya soy kiamat nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulutnya. Jadi nanti di pemeriksaan mulut tidak bisa bicara. Bisakah mulut tidak bisa? Allah. Kenapa kita susah? Banyak orang stroke sudah tidak bisa bicara. Di dunia ini sudah diperlihatkan. Kata Allah, nakhtimu ala afwahim, kami kunci mulutnya. Tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang melapor kepada saya kata Allah, yang mencaci sakbi koya. Wa tukallimuna aydihim. Limanna? Iya puang. Malam Sabtu saya pengajian, saya dipakai pegang sejadah, dipakai pegang setir motor, menjadi sabi ya, nggak bicara ya. Sekarang masih bisa kita kendalikan ini. Leisuro pegang apa mau. Nanti di akhirat ini bukan kita yang kendalikan. Dia berbicara jujur di hadapan Allah. Memang. Iya ko pangatawe, memang. Malam ini
Napake ka mati kemanu. Ini bicara ini, Saudara. Wa tukallimuna aydihim. Bahkan kaki juga dengan jujurnya mengatakan, iya, engkau memang aku unru maksiat biasa di malam ini. Tidak ada yang bisa lolos. Karena benda-benda termasuk anggota badan menjadi saksi. Ini menjadi renungan buat kita, saya pakai kita karena saya juga. Narikoi baca mana ya? Mitok-mitoki. Mitok-mitoki, Pak. Memang kita takut. Ya. Ini luar biasa menakutkan. Tetapi kalau pindah ke bab berikutnya, jadi ini disandingkan judulnya oleh Imam Nawawi, Babur Raja. Nah, kalau tadi ini menakutkan, kalau sekarang ini menyenangkan, membuat harapan bagi kita. Apa bunyinya? Ini kita ambil karena kita dalam sirah ya, sejarah. Nah, ini kayaknya kita baca yang lalu ini kita baca kembali. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Ya sifah, matat de ye hadisna. Jadi aja taba-taba maka hadis melemah apa de. Ini hadis kualitas paling tinggi. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu hadis paling tinggi kualitasnya dibanding diriwayatkan oleh yang lain. Maka dari Anas bin Malik, anna Nabiyya wa Muaz radifuhu fi al-rahal. Kasih dibetu Nabi dan Muaz berada di atas satu hewan tunggangan. Jadi mungkin onta ini Nabi Tayolo, sejarah kejadian ini. Nabi Tayolo, Muaz bin Jabal Monrinna, nyamuk ini bu, bapak pasti nak dawi Nabi Tayolo Monri kan? Aduh ini, itu menurut buku sejarah. Kenapa itu sahabat memburu baris saf di depan dan kanan? Jadi saf paling duluan penuh di masa sahabat itu kanan depan, diburu ini. Apa sebabnya? Karena Rasulullah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut riwayat ini, ya Nabita gilingi menghadap ke kanan. Jadi naitai tapana sahabat Nabi taku sahabat dari kanan. Iya rona poji sahabat ko pura Nabi tamas sempajang gilingi menghadap ke sana. Naitai polekro itu membuat kesenangan tersendiri menatap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sopeng itu ada sarjana, kayaknya sudah saya ceritakan yang lalu, sarjana dari Mangkoso. Waktu di Mangkoso selalu baca amalan supaya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nanti tidak datang-datang. Nanti setelah tamat, sudah beristri, sudah tinggal di Sopeng, satu malam, angka kerek tumak baju putih, gilingi di atas kuda. Orang yang dilihat dalam mimpinya itu berteriak mengatakan, Huwa Rasulullah, Huwa Rasulullah, suruhna Allah Ta'ala ya Rasulullah. Gilingi rona bitta mite kualena. Ini kan kata Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kalau ada orang mimpi saya, ya tongan tungkan narikong katau naita ka kula letindrona ya tongan tungkan. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, nasabak setan ngede gaga kekuatannya untuk mengaku makadaya Muhammad. Yang tidak mampu. Nah ini datang ke dia. Apa yang terjadi setelah kejadian? Melihat Nabi Muhammad itu sarjana tadi dalam mimpinya. Beberapa hari tidak pergi bekerja. Saya tanya, kenapa tidak bekerja? Dibilang, wanyemengina semi taka tapan nabita. Wah itu. Jadi nabita itu dipandang orang, membuat orang Muslim itu senang. Makhluk termulia di dunia dalam Islam kan. Ini Muaz bin Jabal boncengan satu onta, Muaz di belakangnya Nabi Muhammad koyolona nyamak pa ye. Ya Allah.
Naubi aku nabita. Ya Muaz. Oh Muaz. Coba dai dia. Oh Muaz. Maka dia labbaik ya Rasulullah sada iye surun pong la iye. Napa calling ibe katal. Ya Muaz. Iye ya Muaz. Muaz. Iye be katallu. Maka dia Nabi tamamin abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dega gaatan na pong Allah Ta'ala puaday wa sa'biwi makkada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan niya Nabi Muhammad adalah atan na si bawa suruh na pong Allah Ta'ala. Ini kena ya? Ini mana tuh? Kita semua ini kena. Syahadat sudah mantap dalam hati kita. Sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Mapaci macinno poliatin. Tidak ada keraguannya. Inilah. Karena kita keluar dari hati tak deka puasa ngadi pung Allah Taala nania ya Muhammad surona nania tan pung Allah Taala. Tidak ada keraguan. Maka dia Nabi ta Muaz de tugaga atan pung Allah Taala puada ye. Dua kalimat syahadat. Sidqan min qalbi. Betul-betul jujur boleh patinna. Illa harramahullahu 'alan nar. Majepu pung Allah Ta'ala naharangkangi apiranaka gessayatu tawwe. Nih. Hadis sahih ini Pak Ibu, ini hadis sahih. Maka Mario kisi, tadi kita takut. Sekarang dengan dalil ini kita menjadi harapan kita besar. Wah, berarti wak dikak selama ya. Karena dua kalimat syahadat mutadda kuat itu. Inilah dimasukkan dalam bab ar-raja oleh Imam Nawawi. Babur raja, harapan. Karena memang ada dalilnya. Agana semuas nang kali de tugaga muas tahu puadaye. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidqan min qalbi. Masuk ya dua kalimat syahadat boleh kuatinna. Mapaci macinno boleh kuatinna. Kecuali naharangkan ipung Allah Ta'ala gessayatu tubunna yatu tawli. Apa dan bilang Muaz? Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Suruh ipung Allah Ta'ala. Bisakah upaletu ketahui? Dia kena buat ding. Upaletu kang iku masyarakat fayastabshiru supaya Mario mana tahu bagaimana? Agan sanabita. Qala idan yattakilu. Maka dia Nabi tahe, ya kamu peletu kangi, jangan sampai mereka itu iya naro dua kalimat syahadat naran nuang. Mari dia tak sempajang. Bagus bisa hadapku. Maka dia Nabi taharang najak neraka. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Maka Muaz bin Jabal tidak sampaikan ke masyarakat. Karena nasa Nabi ya kamu peletukan ya. Iya romatu na pancana ketani maseri. Nala sandre kuro ada Nabi tagang karena dia tidak semangat untuk yang lainnya, dia hanya mengandalkan dua kalimat syahadat. Iya ronatwariku Nabi SAW. Fa akhbara biha Muazun. Maka Muaz menyampaikan hadis ini inda mautihi ta'assuman menjelang kematiannya, ta'assuman mitau imadosa subui adan Nabi. Jadi awalnya ini disembunyi oleh Muaz karena kata Rasulullah aja mau pada tukai tahun nasabah. Iya romatu bawang nala narenwang. Maka Muaz bin Jabal tidak langsung menyampaikan ke masyarakat. Nah, biarkan oleh Muaz bin Jabal nanti menjelang kematiannya melok dikasih mate napa su'iro berita ini. Yang ketua dan nabita ini menjelang kematiannya. Magi napa letukan ni. Mitau imadosa engka adan nabita kena subuh. Nah, sekarang sampai ke kita. Sekarang ada bab yang menakutkan, ada bab yang memberi harapan. Imam Nawawi di belakangnya ini membuat satu judul
Al-jam'u bainal khaufi war raja. Menggabung antara rasa takut dan harapan dalam hati. Jadi ide to selenge yang benar harus engkau tahu tak kuatita melihat dalil-dalil ranaka, melihat siksaan kubur, melihat dahsyatnya hari kemudian, melihat bagaimana orang kalau pembohong digunting lidahnya. Kita harus punya rasa takut, kata Imam Nawawi. Pada saat yang sama kita tidak boleh putus asa. Nasabak yakru kuatita harus toilai taruh raja, bab harapan. Lihatlah, bagaimana kita tidak berharap pasti selama ku ye keteningi ye. Makanya Nabi tadi itu gaga tahu masahada mata tidak kuliatinna kecuali hana harangkan ipung Allah Ta'ala nage saya piranaka. Ini hadisnya bukan hadis palsu ini. Nauzubillah, bukan hadis semalam, bahkan ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lengkap dengan nomornya di sini dalam buku. Jadi hadis matadaya. Maka ini menjadi pegangan kuat. Jadi kata Imam Nawawi, bagaimana kita menyikapi ini? Narekoleirita sesuatu yang menakutkan, kita takut. Kalau kita baca yang satunya, memberi harapan besar. Onro tangaki. Jadi kita berada di tengah, dijadikan ini seakan-akan seperti dua sayap, bisa terbang menuju keselamatan dengan memiliki sifat takut dan jangan putus asa, selalu berharap napa salama ipung Allah Ta'ala karena memang banyak dalilnya. Jadi memang kita harus mengaji, membaca semua ini. Cuma kan waktu kita ini sudah kurang 5 menit, sekitar kurang 5 menit lagi tamat sisa. Kita ambil hadis dalam kisah karena memang judul kita adalah sejarah. Ini ada saya catat riwayat bukan dari Sahih Biradus Salihin tapi dari kitab Tambihul Ghafilin. Saya baca riwayatnya. Waruya an Ata bin Rabah. Angkasi diriwayat oleh aku pandri telopo Ata bin Rabah ani bin Umar oleh aku anakna Sayyidina Umar. Iaro anakna Sayyidina Umar asanna Abdullah. Abdullah itu bercerita begini. Kuntu asira asratin. Angkasi dibetu ini potongan kejadian bersama Nabi. Asira rahtin. Kami 10 orang dalam masjid. 10 tahun nasagi. 10 kak naseng aku masih gih. Angka Nabi Muhammad, angka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, angka Ibnu Mas'ud, narampe mana ngakwe. Faja'a fatan minal ansari. Kemudian angka anak muda tama ko masigi fasallama ala nabi mak beri selengi ku nabi ta assalamualaikum. Ini anak muda dari Madinah, orang Madinah ini. 10 orang dalam masjid, angka anak muda tama dengan sopan mak beri selengi ku nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mak beri selengi. Summa jalasa, kemudian tudangi, ampe ye. Jadi dia duduk, napai mak bicara. Wakala kemudian mak kutana iku nabitta. Ayyul mu'minina abdal. Surono pung Allah Ta'ala ni gatau kami nama lebih ukulino. Mau poncok mi pak kutanana tapi ini sangat mendalam pertanyaan. Ini orang muslim kan mulia semua. Bahkan walaqad karramna bani Adam, manusia ini semua mulia. Yang dia tanya ini dari muslim satu dengan yang lain ini siapa yang paling mulia? Maponcok mi pakutanana. Aga nasa nabita maponcok tu jawaban na nabita. Maka dari nabita ahsanuhum khuluqa. Ia tahu kami nama malabbi ukulina to sallang itu ahsanuhum khuluqa. Ia naritu tahu kami nama kesingi ampena. Dia nama kata nabita kami nama megai sampajana. Dia nama kata nabita kami nama megai pasidekana.
Jadi penilaian orang kualitas super menurut Nabi Muhammad di riwayat ini adalah orang yang paling bagus ampena. Ya kuma bicara ampe ki diatur semua dalam Islam. Angka ampe ko pong Allah Ta'ala, angka ampe ko orang tua tae, ada ampe kepada sesama, ada ampe kepada adik, bahkan ampe kolok-kolok, bahkan ampe ke barang-barang di sekitar. Bukunya Pak Quraisy Shihab, ulama besar dari Sidrap ini mengatakan apa? Ia bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engka mana ngasanna warang paranna Nabi ta? Tikarnya Al-Quz. Pedangnya Zulfikar. Cerminnya Al-Midallah. Apa saya ndak hafal semua. Engka mana ngasanna? Aga na Pak Quraisy Shihab. Meloki misang aga betuan ye, mana engka mana ngasanna? Iya ro Nabi ta ampe na tania bawa kepada rupa tahu. Ada yang bicara kepada Allah Ta'ala. Tania bawa kepada rupa tahu. Bahkan kepada olok-kolok dan benda-benda mati di rumahnya. Dia berinteraksi, diperlakukan layaknya orang hidup. Ampe na Nabi ta. Jadi Rasulullah mengamalkan apa yang diajarkan kepada umatnya. Tahu kami nam melakbi ya naritu, tahu kami nam makasingi ampena. Ada hadis Bapak Ibu, kata Rasulullah, innal mu'mina la yudri husni khuluqihi darajat as-saimil qaimi. Orang yang makasingi ampena, makasingi ku Allah Ta'ala, makasingi kepada narupa tahu, makasingi ko olok-kolok dan benda-benda di sekitarnya, la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimil qaimi. Dia akan mencapai derajatnya orang yang as-saimi, yang selalu puasa sunnah. Dena puasa lena, tapi makasing ampena, iya tu apalanna kasing ampe pada apalanna tu rajin ma puasa. Al-qaimi, yang rajin matahajud masum pajam penni. Denang kanakallah. Moto ku wenni masum paja tahajud Orang yang makasingi ampena na sanabita, nadapi apalanna tu masum pajam penni, nadapi tu apalanna tuli mapuasa. Ya alhamdulillah karena ampeta ku Sulawesi ku Indonesia ampe seleng. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya tinggal pertahankan saja. Iya. Selesai pertanyaan satu dijawab. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah wa ayyul bunyi ini jam kalau masuk waktu ya? Oh kurang 40 detik. Pertanyaan terakhir. Wa ayyuhum aqyas? Ni tahu kami nama maca ya Rasulullah. Makadai Nabi sallallahu aksaruhum lil mauti dzikra. Tahu kami nama maca kolino tania profesor. Tahu kami nama maca yang itu aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lisidada, dan memperbaiki persiapan untuk menghadapi kematian. Iyana tunasan Nabi tat kami nama maca. Jadi orang yang pintar versi Nabi Muhammad SAW selalu ingat mati dan selalu bersiap menghadapi kematian. Iyana tutuaca. Ini penggalan kisah di mana seorang anak muda datang bertanya kepada Rasulullah. Materi kita selesai, hanya berapa hadis penggalan peristiwa yang kita baca. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita baca ini menjadi renungan. Kita saling mendoakan karena yang membawakan materi ini tidak lebih bagus ampena apanya dari Bapak Ibu. Orang tuaku lebih afdal dari saya insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih panitia. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.